kami mengira bahwa, bukan mengira ya, kami yakin betul ya di PGI bahwa kasus-kasus gereja sebetulnya itu ada dalamnya, dan orang-orang ini tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi relasi antar agama di Indonesia sebetulnya secara faktual di lapangan itu berjalan baik maksud saya. Jadi tetapi memang ada kerawanan di sana, ada kerawanan. Jadi kita memang punya PR besar ya untuk setiap agama mendidik umat itu betul-betul beriman secara dewasa, gitu ya. Jadi ini memang tantangan agama-agama ke depan. Karena itu secara faktual sebetulnya relasi antar agama baik. Tapi yang kelihatan baik ini bukan tidak mungkin dalam waktu yang sangat cepat berubah dan beralih kalau ada yang masuk melakukan provokasi dalam bentuk apapun ya, apakah dia langsung datang provokasi segala apa terang-terangan gitu, atau lewat sebuah proses yang lebih persuasif gitu, mempengaruhi dan membujuk dan lain-lain yang agak persuasif, atau lewat proses-proses yang seringkali tidak nyata tapi berlangsung. Ini kalau ini terjadi memang komitmen kedewasaan beragama setiap orang ditantang, dan keyakinan kami juga banyak masyarakat kita dalam konteks seperti ini sering jatuh, dan ini yang memungkinkan para provokator ini orang-orang yang memang dalam hidupnya itu bertujuan hanya untuk menyebar kebencian untuk yang lain, karena atas dasar kebencian yang lain itu dia kemudian mendapat berkat, mendapat rahmat untuk masuk ke surga misalnya, melakukan tugasnya dengan baik gitu. Karena memang kondisi masyarakat kita secara kepercayaan masyarakat kita menurut saya memang harus lebih ditingkatkan ya, harus lebih diperkuat supaya dia nggak goyah oleh provokasi yang sangat murahan seperti itu. Itu menurut saya problem beragama, tapi secara faktual kita berjalan baik. Oke. Secara faktual memang kerukunan beragama sebenarnya terjalin gitu Pak ya? Iya, justru itu. Ini yang tantangan kita kan mau melihara itu. Nah, memang di sini sebetulnya juga kita harus tekankan pentingnya faktor negara. Gitu. Okay. Jadi masyarakat juga kalau melihat tidak ada perlindungan negara, itu dia akan lebih mudah ikuti provokator ini. Karena apa? Karena provokator ini seringkali dalam tahap-tahap tertentu juga melakukan tindakan-tindakan represi, gitu ya, kepada orang-orang yang menjadi sasarannya. Nah, ini yang harus diproteksi oleh negara. Nah, yang paling kurang saya kira sekarang ini adalah proteksi negara, dan karena itu tindakan-tindakan anarkis itu merajalela dan pengikutnya menjadi semakin banyak. Itu karena mulai muncul kesadaran masyarakat kalau kita bertindak kolektif, anarkis kolektif, itu tidak akan ada hubungannya. Nah, orang-orang yang secara sosial frustrasi karena ekonomi, khususnya ekonomi, kesulitan ekonomi, saya kira dengan gampangnya secara psikologi dia akan beralih ke ini, karena dia secara ekonomi mendapatkan keuntungan, dan mungkin secara psikologi juga dia mendapatkan kepuasan ya, karena kesumpekan kehidupannya, tapi ekspresi psikologi bisa dilakukan terhadap orang lain dalam bentuk kebencian dan lain-lain yang sudah dipupuk dan dipelihara, yang sudah gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Dan menurut saya di sinilah proteksi negara penting, dan di sini yang enggak kita dapatkan. Negara nggak memproteksi yang mencegah ke arah situ, bahkan negara juga tidak melakukan proteksi terhadap korban, gitu loh. Orang yang melakukan tidak diapa-apain, korban juga tidak diapa-apain gitu. Jadi yang berbahaya kalau ini menjadi semakin luas menurut saya ya,
satu ketika ini akan menjelma menjadi sebuah konflik lokal yang lebih parah ya, yang lebih mengerikan menurut saya. Karena itu memang kita perlu sejak sekarang melakukan upaya-upaya preventif. Oke. Dari pemantauan PGI, wilayah di Indonesia mana saja Pak yang rawan akan hal seperti ini? Yang paling rawan untuk gereja sebetulnya sekarang adalah Jawa Barat ya, tadi saya sudah mengatakan. Lalu ada Sumatera Barat, gitu ya. Daerah Jawa Tengah juga, baru Jawa Timur, umumnya Jawa sebetulnya ya, untuk gereja. Beberapa kasus terakhir sudah mulai muncul di Sulawesi Selatan, gitu, di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, tapi belum massal ya, seperti Jawa Barat. Kemudian saya kira memang ini mungkin NTB ya, Sumatera Barat itu yang agak sulit juga. Kita tahu di sana juga ada kasus Ahmadiyah di Lombok, sana ya ada kasus Ahmadiyah yang malah mau diusir dari sana ya. Tapi itu memang sesuatu yang lain, tadi maksudnya tingkat apanya juga di sana tinggi, meskipun di sana belum ada, sejauh yang saya tahu, yang saya dengar itu belum ada kasus gereja ya. Tapi kan begini, sebetulnya hampir di semua tempat, khususnya ketika orang Kristen agak sedikit jumlahnya, kerawanan ini muncul. Tetapi memang yang terungkap, apalagi yang sampai kepada kami atau sampai kepada publik, sampai kepada media, itu kan hanya yang diungkapkan. Ada banyak kekhawatiran yang disimpan sendiri oleh komunitas gereja-gereja lokal yang nggak mereka ekspresikan. Dalam bahasa mereka udah kita selesaikan sendiri, gitu ya. Tapi kekhawatiran itu ada. Memang biasanya sampai pada tahap tertentu mereka baru katakanlah melapor ya, atau memberitahu bahwa kami mengalami seperti ini, gitu ya. Tapi banyak sekali yang mengalami tapi dia tidak pernah cerita, atau dia tidak pernah merasa bahwa itu perlu diceritakan kepada yang lain. Karena itu ya kita tanggung sendiri, kita selesaikan sendiri. Ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Jadi memang variannya banyak sekali kalau kita lihat. Tapi umumnya di Jawa kekhawatiran terhadap adanya gereja, aktivitas bergereja itu tinggi. Misalnya Solo, Jawa Tengah saja. Kalau indikasi ya, saya pernah berada di sana beberapa kali untuk lihat. Kalau misalnya dulu Abu Bakar Basir disidangkan di Jawa Tengah, itu Solo, Semarang dan daerah-daerah sekitar itu gereja-gereja siaga satu. Gitu. Karena entah bagaimana ada isu beredar di mana-mana bahwa akan ada sweeping, akan ada yang paling sering sweepingnya, akan ada serangan terhadap gereja-gereja. Karena itu siaga satu. Artinya mereka berjaga-jaga warga gereja itu berjaga-jaga di gerejanya. Padahal sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan gereja. Tidak ada, saya makanya ini juga yang membingungkan. Tapi yang terjadi di sana seperti itu. Dan memang setiap kali disidangkan kasus Abu Bakar Basir ini di sana muncul. Nah, siapa yang memainkan ini yang kita harus cari tahu juga. Apakah kelompok Abu Bakar Basir sendiri atau kelompok gereja sendiri juga bisa jadi, tapi kecil kemungkinan ya, gitu kan? Atau ada kelompok-kelompok lain yang mau memainkan keresahan-keresahan masyarakat, keresahan-keresahan publik dalam konteks ini. Tapi itu fakta. Saya pernah berada di sana, di Solo misalnya, waktu Abu Bakar Basir. Tiba-tiba teman-teman bilang kita siaga satu, jadi saya juga ikut berjaga keliling beberapa gereja, tapi nggak ada apa-apa tuh, gitu kan. Tapi isu-isu seperti itu muncul di tengah masyarakat. Isu itu muncul dan beredar ya, khusus di Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Barat memang agak, karena kasusnya tinggi banyak ya, relatif lebih merata. Di hampir semua daerah di Jawa Barat ya, meskipun di beberapa tempat misalnya Cirebon dulu ada 2 gereja, 1 atau 2 tahun yang lalu
ada 2 gereja yang dipersoalkan oleh massa. Tapi akhirnya teman-teman itu bansernya mengambil tindakan. Mereka mengamankan gereja dan mengatakan kalau ada lagi yang serang gereja ini, kita akan serang dia balik. Kira-kira begitu. Dan sampai sekarang memang sudah nggak ada lagi. Tapi ini bukan berarti secara permanen dia hilang. Sewaktu-waktu bisa dia muncul lagi. Artinya pola bergereja seperti ini, khususnya di Jawa, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan mungkin ya, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan warga gereja. Karena itu seringkali memang bagi mereka tidak terlalu merasakan. Jadi bagi kita yang ada di luar dan itu merasakan. Jadi memang beda-beda polanya ya, beda-beda polanya. Tapi kira-kira daerah-daerah seperti itulah yang